Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan digitasi pada suatu daerah dengan menggunakan aplikasi GIS atau biasa nama aplikasinya itu ArcGIS dalam bentuk vektor, yaitu poligon, garis, dan titik. Oke, langsung saja. Di sini kita pertama-tama menyiapkan data jalan, Demnas, daerah administrasi, kontur sungai. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita mengganti daerah atau menggunakan UTM. Nah, di sini saya menggunakan zona 49S karena berada pada daerah Jawa Tengah. Lalu setelah itu saya masukkan area administrasi dan juga garis kontur. Oke, baik. Setelah itu saya akan menampilkan nama-nama daerah dari desa-desa yang ada pada lembar diri. Oke, setelah muncul kita langsung pilih label feature in this layer, lalu pilih NaMOBJ. Di sini kita bisa menggunakan apa saja sesuai dengan keinginan. Lalu oke. Oke, nama-namanya sudah muncul. Oke. Nah, setelah itu kita membuat poligon. Di sini kita new, save file. Lalu contoh poligon 1 dengan tipe poligon. Karena kita menggunakan sistem geografis UTM, maka di sini juga kita harus menggunakan UTM dengan periode yang sama. Lalu oke. Nah, setelah di sini muncul, kita langsung keterangan pada kolomnya dulu. Nah, di sini kita langsung lalu field, lalu di sini area, menggunakan teks, lalu oke. Dan satu lagi kode area. Oke. Oke. Setelah itu kita buat poligonnya. Dengan cara klik kanan, edit features, dan start editing. Setelah muncul seperti ini, kita masuk di create feature, klik polygon dan polygon. Nah, di sini ada polygon, ada rectangle, circle, dan ellipse. Itu tergantung kebutuhan kita nantinya. Di sini saya akan menggunakan model polygon. Nah, oke. Di sini saya sudah buat untuk polygon. Lalu setelah itu kita memberikan nama pada atribut tabelnya tadi.
Nah, contoh untuk area. Di sini area kita bisa menggunakan nama desa yang ada pada poligon kita. Contoh Gayam Harjo. Dan kode areanya itu karena berada pada Kabupaten Klaten kita menggunakan KL1. Oke. Lalu setelah itu kita save. Oke. Dan poligon kita sudah selesai dibuat. Nah, oke, lanjut. Kita membuat garis. Nah, sama dengan cara pertama, kita buat file baru. Yang membedakan di sini kita menggunakan polyline. Koordinatnya sama. Di sini juga kita membuka lagi open attribute table pada garisnya. Nah, kita menambahkan di sini contoh kita membuat garis arah kelurusan dari suatu struktur. Berarti nama dan sama juga dengan menggunakan kode. Baiklah, di sini sudah ada. Lalu setelah itu kita menambahkan kode sesuai dengan kebutuhan dan mengganti warna sesuai dengan kebutuhan. Ini saya mencontoh warna merah. Saya akan memberikan suatu kelurusan garis struktur sebagai contoh. Nah, sini kita memilih line. Lalu setelah itu kita tinggal mendigitasi kelurusan dari suatu garis kontur yang diindikasikan akan adanya suatu struktur. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masuk kembali ke open attribute table. Nah, namanya di sini kita bisa menggunakan kembali untuk nama daerah, contoh struktur Gayan Harjo. Dengan kode SRG 1. Oke, setelah itu kita save. Oke, baik. Sampai di sini yang terakhir kita lakukan yaitu pembuatan titik. Di sini saya akan membuat suatu titik elevasi. Nah, jadi yang pertama-tama kita buat itu titik ketinggian dari suatu area. Di sini saya menggunakan poin. Oke. Nah, setelah itu di sini titiknya sudah muncul. Kita langsung masuk di open attribute table-nya dan kita menambahkan untuk tempat pembuatan koordinat yaitu X dan Y.
Oke, setelah jadi seperti ini, kita masukkan dimensinya tadi yang sudah kita siapkan. Nah, apabila di sini belum tidak masuk, berarti kita harus menambahkan koordinatnya dulu. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kita bisa melakukan edit feature pada titik tadi. Kita membuat titik-titik area-area yang kita simpan untuk daerah-daerah yang memiliki titik elevasinya. Nah, di sini saya buat 4 titik. Lalu saya save edit dulu. Lalu setelah itu kita kembali masuk ke attribute table-nya. Nah, di sini ada X dan Y. X ini kita klik kanan, kalkulasi kiri dengan menggunakan X coordinate of point dengan unit meter. Lalu selanjutnya kita buat untuk Y-nya. Di sini kita ganti di X menjadi Y. Dan jadi. Oke, setelah itu kita masuk ke Artwork Box lagi. Lalu masuk ke Spatial Analysis Tools dan Extraction, Extract Values to Point. Lalu kita masukkan titiknya tadi dalam bentuk, lalu kita masukkan rasternya. Elevasi. Lalu oke. Nah, apabila sudah, di sini titik yang pertama kita unchecklist dan dimensi juga kita unchecklist. Lalu setelah itu elevasi yang tadi baru kita buat, kita masuk ke propertiesnya untuk menampilkan labelnya. Di sini ada pada titik ketinggian berapa di atas permukaan laut. Lalu kita tampilkan label feature in this layer. ID kita ganti menjadi raster value. Lalu oke. Nah, dan inilah untuk titik-titik elevasi pada daerah yang telah kita buatkan titik-titik ketinggiannya. Oke, baik. Sekian dan terima kasih untuk materi yang terjelaskan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.